Assalamualaikum. 2 minggu yang lalu kan cleaning SPG batch baru kan ngobrol sama TL. Mereka cerita tentang keluh kesah mereka selama jadi TL. Ini kan kebetulan kalian SPG dari TL mereka. Sebelumnya kenalin dulu ya. Ini Putri. Putri. Hilda. Raffi. Itu udah berapa lama jadi SPG? 2 tahun. 2 tahun. Berarti lulus? Sebelum lulus 17 tahun jadi SPG. Kok bisa? Bisa, karena memang kebetulan ambilnya kan homeschooling ya. Memang dari awal homeschool tadi? Memang dari awal. Kenapa homeschooling? Memutuskan pengen kerja juga sih. Kalian tuh nggak apply atau dapat referensi nggak sih? Gimana sih jadi SPG awal-awalnya kalau kamu Putri? Aku awal-awalnya cari di website. Bukan dari orang gitu, broadcastan apa segala macam nggak? Nggak sama sekali. Nggak, jadi kamu buka website memang niatnya di SPG aja? Memang niatnya pengen jadi SPG. Karena kan lihat SPG kan tampilannya elegan, cantik-cantik. Terutama untuk SPG rokok kan untuk fee-nya lebih, income-nya lebih lumayan ya. Tapi kan muter-muter panas. Nggak masalah sih. Yang penting hasilnya. Orang tua support. Kalau orang tua berpikirnya ya kamu yang lebih tahu yang terbaik untuk kamu. Kenapa bukan yang lain? Sempat yang lain sambil sekolah sempat jadi admin bimbel selama 3 bulan naik langsung jadi guru bimbel. Terus kan tuh lebih enak indoor, nggak muter-muter, nggak jalan-jalan kemana-mana gitu. Kalau aku lebih mentingin hasil sih. Oh, Hilda? Kalau Hilda dulu, kan Hilda pernah kerja dulu ya kan di mall. Nah, itu ada salah satu TL itu di mall. Terus udah itu dari customer service-nya bilang, katanya mau jadi SPG. Aku bilang, dia sih pengen jadi SPG. Terus siapa yang nyariin? Oh, dia naruh nomor teleponnya. Jadi orang tuh hunting di mall, Iya. terus ketemu customer service, dikasih pesan kalau misalnya ada mau jadi SPG, tolong hubungin dia. Iya, tadinya kan mereka nawarin ke customer service dan customer Oh, dia service mungkin ada cakep nih, tawarin dia Iya. gitu. Nah. Dia juga baru jadi TL. Aku bilang, ya aku kan gagal nih, kataku jadi pramugari. Udah nggak apa-apa jadi SPG juga. Kamu kenapa percaya sama dia kan? Kamu nggak khawatir tuh misalnya nggak bener ya? Enggak, karena dia masih nomor teleponnya dia dulu kan. Terus aku hubungin, terus kata dia benar mau jadi SPG gitu kan. Terus dikasih alamatnya, lihat dulu alamatnya itu benar apa enggak. Dia pas benar ya udah. Ada nggak sih kamu preferensi atau ini bener nggak sih lowongannya gitu? Enggak, soalnya dia udah ngomong ke customer service-nya, "Oh, butuh banget nih cari SPG. Kamu sendiri ke sana ke screening itu? Iya, Lu tahun berapa dah? 2017. Helvi? Aku kalau dari lulus SMA baru ke ikut event aja. Tapi kamu kuliah kan ya? Kuliah? Kuliah, udah lulus? Belum, semester 6. Putih. Enggak, lagi lanjut. Semester 7 baru nyusun skripsi. Iya, soalnya kan ngambil magang dulu. Kenapa kamu bisa jadi SPG? Kan abis lulus SMA nggak ada kegiatan. Terus temen juga kayak nawarin. Iya, akhirnya daftar gitu. Daftarnya tadi apa? Kalau dia website, kalau ini ada yang nyariin gitu. Nah kalau kamu Aku dari temen sih. broadcastan gitu. Iya, Produknya apa? langsung HP. Itu langsung PRJ. Iya, Pada saat pertama kali kalian jadi SPG, sesuai nggak sih ekspektasinya dengan apa yang kalian pikirkan? ada sih. Ada. Kalau kamu Ada. ada. Bedanya Ada. gimana? Kayak kan belum pernah nyemplung di dunia kerja juga. Jadi pas ternyata gini ya udah gitu kan kalau misalkan event-event gitu kan dia jam kerjanya kadang di overtime kan Pak, ya. Oh gini ya ternyata terus kadang target juga. Tadi di handphone susah. Emang susah. Berarti kamu belum langsung di rokok ya? Belum. Belum. Rokok pas kapan? Baru ini. Berarti kalau di lapangan kalian ya, ketika kalian jadi SPG rokok, lebih gampang selling ke cewek apa cowok? Ke cowok. Cewek susah. Apalagi kalau lagi bisa ngumpul. Kalau ngumpul rame-rame gitu, Kalau ngumpul rame-rame bisa, tapi kita nawarin kan utamain ke cowok. pernah nggak sih misalnya kalau nawarin cewek dia sama cowoknya terus dia ngeliatin gitu? Pernah. Itu gimana? Ada nggak sih yang sampai ekstrim banget? Mbak apaan sih mbak? Gitu-gitu ada nggak sih? Ceweknya yang nolak duluan sih pastinya. Pak. Padahal cowok yang ngerokok. Iya Iya. betul. Pernah gitu? Pasti. kayak gitu. Nggak pernah yang sampai mbak tolong dong jangan ditawarin. Kalau kemarin kan yang waktu di TL tuh siapa ya cerita ya, Badar kalau nggak salah. SPG-nya nawarin di proyek-proyekan gitu. Terus kan digodain si SPG-nya, langsung kan dia turun. Harga juga pernah sempat cerita. Nah kalian pernah nggak sih betul-betul yang ketika kalian jadi SPG digodain gitu, yang sampai quote and quote agak kurang ajar lah gitu? Pernah lah. Tapi Pernah paling minta foto gitu Pak. dikasih? Enggak. Enggak.
Terus respon dia apa? Pinter-pinter Nah, ngomong. terus dia nggak beli? Iya, beli. Beli. Kalau Ilda apa dah? Kalau aku dulu ya ketika mikirin SPG itu, image-nya kan negatif. Iya dong ya. Sebagai vendornya SPG, kenapa tuh aku suka bawel pengen tuh kalian tuh mobilnya agak siang, supaya malam-malam tuh nggak pulang malam. Supaya nggak potensi-potensi yang digangguin, digodain segala macam tuh nggak banyak lah, karena sebesar apapun itu effortnya TL, tapi kan masing-masing mencar kan nggak mungkin TL di sini segala macam. Entah pas kalian di sana digoda, itu yang aku pikirkan gitu. Nah kalian ketika di lapangan gitu yang paling gue kan jual rokok bukan jual diri gitu kan, itu gimana, ada kondisi seperti apa? Iya, tiba-tiba ngomong ke TL-nya, kenapa sampai segitunya sih orang mandang kita itu rendah banget gitu. Kamu ngomong sama TL-nya? Iya, malah sering bilang kayak gitu. Kalau misalnya saya mau jual diri, ngapain saya jual rokok? Gimana sih, jengkel gitu. Kenapa sih sampai segitunya? Kan kita benar-benar jualan gitu kan. Apalagi kalau lagi keringetan banget gitu kan. Lagi capek, panas-panasnya capek. Ditambah dia kadang ada yang ini kan gitu. Terus aku bilang, ngapain sih lu pegang-pegang kayak gitu, orang gua SPG itu baik-baik gitu loh. Walaupun kadang-kadang penampilan SPG pakai bajunya ada. Iya. Ya, tapi nggak semuanya harus dipegang gitu kan. Kan kita juga nawarin produk kan harus ada jarak. Ada nggak sih dia yang lawan gitu ya? Apaan sih lu belagu banget di SPG? Ya ada yang gitu, ya udah nggak usah dibeli kalau kayak gitu. Ya udah, masih banyak kok orang masih yang gitu. Kamu berarti yang tipe berani ngelawan ya? Iya, karena kan nggak mau aku tuh direndahin. Iya. Karena pasti kan kata bapak kan semua pandangan SPG itu nggak baik. Tapi betul nggak? Kalian sepakat nggak sih? Gitu kan? Dan aku juga dengar gitu SPG itu ada gadunnya. Terus misalnya rokoknya nanti dibeli sama gadunnya, sama om-omnya, begitu. Walaupun sebenarnya itu cuman ngobrol-ngobrol doang atau chat-chat doang, belum tentu sampai yang ke arah negatif. Tapi begitu kita dengar gadunnya segala, itu kan langsung konotasinya, pasti ini kesana nih, pasti nih mereka nih nggak jualan, pasti ini cuma ngedrop, udah ada kemana segala, kan gitu kan. Kalian ada nggak sih teman-teman kalian yang seperti itu? Saya khawatir tuh, kayak kamu, orang tua kamu nggak mikir. Cuma kan balik lagi ke diri sendiri gitu Pak. Kalau misalkan dari kitanya nggak mau, ya nggak bakal terjadi. Nggak. Portnya seperti apa sih sama kalian TL itu? Iya, selalu kasih semangat sih. Kalian tuh sama TL diskusi nggak sih? Sebaiknya di sini atau TL yang nentuin lokasinya di mana? Pernah juga, enaknya di mana nih jualan, lebih rame di mana? Pasti dia nanya. Terus ya udah kita coba di sini dulu gitu. Jadi kita kompak nanya dulu tapi ke TL-nya. Kalau misalnya kan di satu tim gitu, kan 3 atau 4 SPG, satu nih ada nih yang jualannya setiap hari susah banget. Itu kalau misalnya setiap hari begitu itu gimana? Maaf juga sih kadang. Pernah nggak sih kalian jadi kayak, kan kemarin kalau kata TL di mobil diem-dieman karena ada nggak sih konflik gitu di antara kalian gitu? Iya ada lah. Apalagi pas dulu aku di Dunhill ya, sampai dibilang cepu. Ya aku kan bingung ya, TL itu kayak ke ngomong akunya beda, ke teman aku beda. Jadi pas aku masuk mobil dibilang, aduh mau ada yang cepu nih, ada yang cepu. Gitu. Teman kamu yang dua ini? Iya. Terus gimana? Aku bilang cepu apaan, ngomong aja, bareng-bareng ngomong gitu ya. Jangan sampai ada salah paham. Aku gituin kan. Nggak taunya TL-nya yang suka kayak gitu, suka ngomongnya yang balik-balik. Tujuannya apa tuh? Ya nggak tahu. Tuh akhirnya TL-nya gimana? Ya akhirnya TL-nya cuman ya gue kan emang ngomongnya begini gitu kan. Jadi kayak gitu. Lo maksudnya apa gitu, bikin kita itu ribut gitu. Sering banget yang gitu. Yang sekarang ini kalian jalan sama juga. Kadang-kadang pas lagi hati nggak bagus di mobil diem. Iya, mungkin karena Ya kecapean Bu, juga. kan satu tim kalau sama dua ini ya. Pasti kayak gitu. Pasti. Ntar kita ada yang mikirin omset atau gimana kan, jadi ya pasti diam gitu. Pernah ngobrol tuh sama tim SPG ya. Mereka tuh kayak berkomplotan supaya si SPG ini di kick gitu, dikeluarin. Enggak sih, enggak sampai segitunya, cuman kayak ngomongin dong biar dia itu ada semangatnya gitu, nawarinnya yang benar gitu. Jadi gue juga nggak mungkin kayak keluar gitu, enggak lah, mungkin itu jahat banget yang kayak gitu. Tapi ada terjadi. Ada yang kayak Ada di SC2 ada gitu. tapi aku nggak gitu sih. Soalnya sama-sama nyari uang kita, jadi kita nggak boleh kayak gitu intinya. Aku pernah screening SPG di Jogja. Mereka bilang 3 hari, Pak. Kalau tim teman saya begitu terus, saya minta dia diganti. Saya ngomong Pak ke TL-nya supaya dia diganti. Karena apa? Gara-gara dia Pak pulang malam, telat segala macam. Mau sampai kapan?
Tapi biasanya gini loh Pak, biasanya TL-nya sendiri kan setiap hari udah di restoran, briefing di kantor, TL juga pasti akan laporan ya ke PIC terutama. Jadi mungkin PIC-nya pun tersendiri akan memberhentikan nantinya. Di kamu? Kayak ini orangnya gimana nih? Sekarang kamu dua nih yang baru-baru. Iya, Temen dua. kamu kan? Bukan? Bukan. Sama sekali nggak kenal? Sama sekali nggak kenal. Terus gimana? Berapa lama kamu? Pertama sih diem-dieman juga di mobil. Walaupun udah pakai seragam nih? Iya, Diem-dieman. udah seragam. Cuman ya karena nanti kita gimana nih, harus ada komunikasi kan Pak. Yang ngobrol sama Arga? TL dulu. TL dulu. Terus akhirnya gimana sih caranya gini. Oh, di si anak-anak yang baru nih Iya. yang aktif. Kalian pikir nggak sih sampai kapan mau jadi SPG? Ya, kalau udah ada modal buat di sana ya udah. Kalau misalnya seandainya bulan depan udah ada, ke stop SPG. Kalau bisa sih. Kamu udah nyampe ini nggak sih titik jenuh? Udah. Ada apa yang kayak gitu. Itu gimana mengatasi ini supaya tetap mau jalan lagi gitu? Ya kalau ada yang punya anak pasti mikirnya oh, anak sama keluarga. Tapi kalau misalnya kita nggak kerja, terus mereka makan apa? Kembali lagi ke situasi sih Pak. Kenapa? Selama mungkin kita udah cukup, merasa cukup di jadi SPG selama ini ya it's okay, kenapa enggak? Kamu pilih mana? Pekerjaan yang sudah jelas, yang setiap bulan ada THR-nya, ada cuti, kayak seperti biasanya lah gitu. Tinggalkan nggak SPG? Pasti aku tinggalin sih. Kamu udah? Iya pasti. Walaupun lebih kecil. Gak apa-apa, yang penting kan ada jenjang karirnya. Kamu apa? Tinggalin. Berhenti, stop gitu. Ini pertanyaan sama, aku tanya ke TL kemarin kan. Tapi mereka datang nggak mau. Kalau menurut aku pribadi, untuk dunia SPG kan lebih ke event program ya, nggak kontrak selamanya Iya. gitu. Jadi untuk kita kerja dimanapun, kita ada kelonggaran, kita masih bisa kok tetap jadi SPG. Tapi kan kalau misalnya udah kerja gitu udah nggak bisa kemana-mana lagi, udah terikat. Memang sudah terikat, tapi kita bisa mengatur waktunya. Karena kan waktu jam kerja SPG dan waktu jam kerja di kantor bisa dikatakan berbeda. Palingan cuma bisa 1 minggu weekend. Kalau kerja kan 8 jam. Dari jam berapa pulang sore gitu. Mau jam berapa lagi mau bayar nggak mungkin. Oh, yang aku tahu ada shift malam ya, yang mulai runningnya jam 5 sore. Ada gitu. Ada, jadi masih bisa ada kesempatan untuk tetap di SPG, tetap kerja di kantor. Nggak capek itu udah kerja begitu lagi. Kembali lagi ke tujuan kita dalam bekerja itu apa? Masih kecil udah begitu. Iya betul nih. Iya. Kamu 3 tahun lagi apa rencana kamu? Lulus kuliah, Dulu ya? ya kuliah. Dia pilih mana? Di mana? Aku di Unpad, Wah, kamu lah. ya Ambil apa? hukum. Kenapa hukum? Karena pengen ada di dunia politik sih. Kenapa kamu mau terjun politik? Aku orangnya suka ini aja, suka berpendapat, suka berdebat. Di mobil gak berpendapat dia? Dia ngomongnya Jawa. Ini? Iya di mobil. Ya jarang berdebat tapi berdebatnya di telepon ngomongnya Jawa. Sama orang lain? Iya sama keluarganya kan. Nggak, kalau di tim gitu nggak ngasih pendapat gitu nggak? Enggak sih, kita kayak bercanda-bercandaan sih. Ya kan nggak semua hal harus diperdebatkan. Ada yang ada itu, ada yang ya udah di sini aja di atas. Terus paling nanti aku chat ke TL yang lain gitu. Oh gitu? Iya. Kita pindah ke dia? Pindah ke Bukan, dia? maksudnya buat coba dong ngomongin tuh temen lu tuh kayak gini gitu. Masa sih SPG yang udah tadi siang kesini terus yang sore disuruh kesini lagi. Tapi yang setahu aku tuh sama TL tuh pasti mereka kan koordinasi. Lu di mana, gue di mana, lu di mana. Nanti jangan situ ya, karena gue dari situ. Kan begitu kan? Jadi kalau sama kompetitor, pernah nggak sih kalau jualan di sisi jalan sini, dia di seberangnya gitu. Pernah nggak sih berbarengan gitu? Iya pernah. Cuman kalau kenal ya udah yuk kita jualan bareng. Kali kalau misalnya kita baru datang terus mereka udah beli kayak ya kita ketinggalan nih gimana nih ya. Terus kita nasib kita kayak gimana ya gitu. Di luar dari kerjaan, misalnya kayak quality time gitu, kalian nongkrong bareng atau makan bareng supaya kalian lebih akrab, bukan hanya pada saat kerja. Ada nggak sih yang begitu kalian sama tim kalian? Ada. Putri? Kembali lagi. Mbak ini kembali lagi. Kembali mulu nih. Karena kalau Putri pribadi kalau kerja ini kan, apalagi dunia SPG dunia luas ya.
Walaupun sebenarnya seluas apapun, pasti nanti ketemunya dia lagi gitu. Kamu Sering Pak. di luar dari ini, misalnya lagi off nih, Iya. kalian nongkrong bareng, ngopi Pengen bareng. ngumpul, soalnya kan kalau misalkan jam kerja kayak dari pagi sampai malam, kalau misalkan pengen pas pulangnya kayak udah capek kerja, besok harus kerja lagi gitu. Jadi nunggu hari libur aja sih. Kalau kalian punya pacar gitu kan, punya pacar nggak? Iya. Nggak punya pacar. Komplain nggak sih misalnya, weekend jalan, kalau kamu aman. Kalau Selin tadi kan bilang weekend lebih rame, ya dong. Nah, pacar kamu komplain nggak sih? Kapan ramenya? Enggak sih, malah aku yang sering gitu. Kebalik. Oh gitu. Kamu kan pacar seperti ya? Bosan nggak pasti? Ya juga lah, jangan dulu. Kan nanti suatu saat kalau nikah Ya ampun, kok nggak sekarang? Dia pasti nikah sama dia loh. ya doain aja. Kalau mati gitu nggak? Sama Tiel nggak dekat? Nggak punya pacar? Sama Tiel nggak dekat? Nggak. Dia kan jadi speaker ngerokok? Enggak aku. Nggak ngerokok? Udah ngerokok ya? Memang udah ngerokok? Emang dari kuliah. Orang tua tau? Enggak dong. Jangan dong Pak. Jangan sampai. Iya nggak boleh. Habis temennya ngerokok semua jadi pengen nyoba. Tadinya sih aku nggak terlalu ngerokoknya. Terus pas orang tua aku bilang, ya ngerokok kalau ngerokok tapi jangan yang lain-lain. Jadi aku ya udah, Yang lainnya gimana? yang lain lah. Oh jangan boleh. Yang lain-lain. Iya nggak apa-apa kalau ngerokok depan orang tua nggak apa-apa. Jadi semenjak orang tua nggak bolehin ya udah aku ngerokok. Jadi biasa aja. Enak gitu ya? Oh pengen gitu? Pengen. Ya udah, ini udah mau Jonom, makasih ya udah ngobrol sama kita, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, Assalamualaikum.